Salam jumpa. Hari ini kita akan langsung bertemu dalam konteks seperti apa dan bagaimana implementasi konsep dan strategi dari Internet of Things itu bisa terlaksana. Nah, saat ini juga kita masih bertemu dengan Mas Farhan. Di pertemuan kita yang ketiga ini tidak lain tidak bukan untuk bagaimana secara rancangan dan secara ya mungkin bisa dilihat dari bahan pemrogramannya maupun alatnya terlihat setelah diimplementasikan. Nah, mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan teman-teman se-Indonesia Raya untuk bisa mendapatkan materi yang luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih kepada tim P3D dari Dikti yang sudah mempercayakan kami untuk bisa mendapatkan hibah ini. Dan ini adalah salah satu bentuk karya nyata kami untuk menginformasikan bagaimana strategi, konsep, dan implementasi dari sebuah Internet of Things itu bisa dimanfaatkan dalam dunia apa saja, terutama dalam konteks kita mempelajari Internet of Things. Nah, silakan Saudara Farhan untuk bisa mempresentasikan seperti apa dan bagaimana mekanisme yang disampaikan tadi. Jadi konsep dasarnya seperti apa dan ini kaitannya dengan perancangan. Kepada Mas Farhan, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Rangga. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat suatu sistem ini dari nol sehingga sampai terjadi. Pertama, kita lihat dari apa sih kebutuhan dari suatu sistem IoT ini. Ada sensor, proses, dan outputnya. Sensornya tadi yang sudah sebelumnya kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, ada 3 sensor, sensor DHT11, MQ7, dan MQ2. Kemudian untuk prosesnya, pemrosesan dilakukan di node MCU, kemudian outputnya berupa website di browser. Nah, pertama setelah kita mendapatkan alat node MCU dan beberapa sensornya, kita hubungkan sensor dengan node MCU. Di sini sensor pertama yaitu DHT11 untuk suhu. Bisa dilihat volt kita hubungkan ke 3 volt. Yang G kita hubungkan ke ground. Ini ground dan ini data kita hubungkan ke 7. Sama seperti yang tadi, ini beda sensor untuk sensor MQ7-nya. Sama di sini, kalau yang hitam ini dia ground artinya. Kita hubungkan ke pin ground. Kemudian untuk pin voltnya kita hubungkan ke volt. Output, analog outputnya kita hubungkan ke output di MQ7-nya. Nah, selanjutnya begitu pula dengan yang dilakukan di sensor MQ2-nya. Ground dengan ground, volt dengan volt, dan data output dengan data output. Dari keseluruhan sistem ini bisa dilihat gambar seperti inilah, dengan dua node MCU dan ketiga sensor yang dihubungkan melalui kabel jumper dan breadboard. Kemudian ada alur kerja sistem. Jadi sistem akan memulai inisialisasi, kemudian sistem akan membaca. Jika bekerja maka akan lanjut untuk membaca sensor. Jika sistem tidak bekerja maka akan melakukan proses inisialisasi lagi. Selanjutnya setelah dari baca sensor ini kemudian terbaca, maka kemudian dilanjutkan ke node MCU dan dikirimkan data ke web server. Jika tidak, proses pembacaan akan terulang. Kemudian jika dari web server sudah terbaca, maka akan ditampilkan pada halaman website berupa grafik real time. Kemudian jika di situ tidak terbaca sistemnya, maka proses ini akan berulang. Seperti itu. Kemudian untuk codingnya sendiri, untuk pemrograman gimana sih alat ini bekerja. Pertama, yang kita perlukan satu software Arduino IDE
untuk pemrograman alatnya. Kemudian di sini untuk MQ7, sensor MQ7 bisa kita lihat. Nah, di sini untuk pembacaan karbon monoksida, kita ambil sensor value-nya. Di sini analog read, pembacaan sensor membaca nilai ADC dari sensor analog ke digital. Kemudian kita hitung menggunakan rumus. Gimana sih dari nilai ADC berubah ke nilai ppm, part per million. Jadi rumusnya sendiri sensor value dikali 5 atau 5 volt, kemudian dibagi dengan 1024, di mana 1024 adalah banyaknya nilai ADC-nya. Kemudian setelah itu maka hasil itu bisa dihitung. Nih, kita bisa menghitung nilai ppm dengan rumus 100 dipangkatin RS per RO dibagi min 1,53. Selanjutnya di sini nanti pembacaan sensornya bisa terbaca. Dari sini kemudian kita kirim data melalui WiFi. Kita pakai satu jaringan, bisa itu tethering, bisa itu WiFi. Di sini kita masukkan IP-nya, IP dari laptopnya, dari IP laptop dan IP-nya, hotspot WiFi-nya. Selanjutnya kita kirim data ini ke GET, kita kirim ke dimana lokasi dari database-nya agar bisa tampil seperti ini. Jadi ini didapat dari hasil pengiriman pada node MCU. Ini grafik real time, jadi setiap 30 detik dia akan mengirim pembacaan sensor, sama dengan suhunya juga seperti itu. Selanjutnya jika kita ingin pembuatan selanjutnya, yaitu bagaimana kita memperbagus dari halaman websitenya. Kita perbagus di codingan PHP dan codingan untuk websitenya. Kita masukin CSS, kita masukin data, di mana data tabel ini bisa tampil dengan grafik seperti ini, sehingga pembacaan sensor bisa dilakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bagaimana membuat alat IoT untuk pembacaan parameter kualitas udara. Itu saya kembalikan ke Pak Rada. Baik, terima kasih Saudara Farhan yang sudah menginformasikan terkaitan dengan. Waduh, ini tiba-tiba ada sensornya. Ternyata saya sudah disensor juga ini. Waduh. Nah, jadi teman-teman semua yang lagi mempelajari tentang Internet of Things, saat ini barusan disampaikan oleh Saudara Farhan, ini bagaimana alat tadi berjalan dalam sebuah sistem yang sudah terkoneksi, dan ini tampilan parameter yang sudah didapatkan secara localhost setelah data itu dihitung. Nah, mungkin ini yang menjadi catatan kita bersama. Jadi
Nanti teman-teman pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Ternyata untuk membuat sebuah Internet of Things yang implementasi itu tidak segampang untuk membuat. Ya, konsepnya itu adalah bagaimana sebuah informasi, sebuah koneksi data mendapatkan informasi, dapat informasi itu tersebarkan lagi untuk siapa yang akan menggunakannya. Nah, alat-alat tadi jelas ini pasti akan ada berhubungan dengan internet. Berarti ada sesuatu sumber yang akan terdeteksi lewat sensor. Sensornya ada di sini. Nah, sekarang bagaimana itu bisa terrealisasi sehingga dalam bentuk informasi. Itu kan begitu ceritanya. Yeah. Nah, yang menjadi catatan sekarang harus kita pretel itu. Teman-teman, untuk membuat sebuah Internet of Things itu atau produk yang dalam Internet of Things, ya berarti teman-teman harus menguasai bagaimana sensor. Terutama sensor ya. Jadi sensor itu bisa dibuat, bisa mendapatkan, bisa mencari dan sebagainya. Setelah itu dikombinasi untuk mendapatkan sebuah alat. Setelah itu bagaimana alat tersebut terhubung dengan sebuah komputer yang bisa untuk diakses kemana-mana. Nah, dalam komputer yang diakses itulah nanti akan kita tampilkan. Nah, sekarang bisa tampilin dalam hal bentukan pemrograman apa. Tadi menggunakan apa tadi programnya? Arduino deh. Nah, coba bisa ditampilin seperti apa Arduino tadi. Nah, jadi menggunakan Arduino 1.8.18. Ya. Nah, menggunakan ini menggunakan Arduino. Setelah itu apa lagi? Ada lagi yang diperlukan. Untuk tadi ada program-program kecil tadi apa tadi? Program Nah, itu gitu kan. coba menggunakan apa tadi? Nah, ini apa namanya nih? Sublime. Oh, apalagi itu Sublime Text itu. Text editor. Nah, text editor untuk ngapain? Itu ada folder segala macam. Untuk pemrograman webnya. Apa? Pemrograman web. Jadi teman-teman juga bisa belajar pemrograman web. Jadi bukan hanya sekedar menguasai tentang alatnya, tapi sampai ke implementasi pembuatan web. Wah, jadi memang perlu sinergi. Perlu kemampuan yang ini. Kalau membuat ini berapa orang kira-kira? Kalau ngebuat untuk jadi seperti ini, perlu orang lain lagi kah? Perlu 2 atau 3 atau 4? 2. Jadi nanti teman-teman, kita akan ada tugas nih terkait dengan bagaimana mengimplementasikan ini. Apa saja? Kalau ini mungkin sudah agak lebih ya, tapi di pasaran, di luaran, hal-hal yang seperti ini mah sudah bisa didapatkan. Hanya saja sekarang kemampuan kita, entah itu teman-teman dari bidang informatika, entah itu teman-teman dari bidang pendidikan, atau humaniora, ataupun yang lainnya, mempelajari Internet of Things itu tidak hanya sekedar kita membaca data, tapi kita tahu data itu dapatnya dari mana, mekanismenya seperti apa, terkodenya bagaimana, sehingga mendapat satu sajian yang kita bisa dapatkan dan bermanfaat untuk kita. Demikian informasi kita dengan 3 pertemuan yang tadi dari awal kita mengenal seperti apa diskusinya, kedua kita tahu alatnya, ketiga langsung ke bentuk realisasi ini. Demikian teman-teman semuanya. Sekali lagi kami berdua dalam hal ini Mas Farhan merupakan praktisi dalam bidang Internet of Things dari lulusan ilmu komputernya Unila. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bersama. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu kami. Terima kasih kepada Dikti dalam hal ini program P3D-nya yang sudah memberikan hibah kepada kami sehingga ini bisa menjadi sebuah pembelajaran kita bersama. Salam dari kami, salam teknologi pendidikan. Bravo.